Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton biasa. Sejak seseorang dilahirkan pada hari pahing, alam semesta dipercaya telah memberikan tanda khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Leluhur Jawa menyebut weton ini sebagai weton bertuah, namun bertuah dengan jalan yang berat. Bukan langsung bahagia, melainkan diuji terlebih dahulu melalui hidup yang berliku. Sejak bayi, orang berweton pahing sering menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan secara logika. Ada yang mudah rewel saat malam tertentu, ada yang matanya tajam seolah mampu menangkap sesuatu yang tidak terlihat, dan ada pula yang sejak kecil memiliki perasaan halus, mudah merasakan perubahan suasana, firasat, dan getaran batin. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tanda kaulasan alam, tanda bahwa ia sedang dipersiapkan untuk peran besar di kemudian hari. Weton pahing berada di bawah pengaruh energi api dan air sekaligus. Api melambangkan keberanian, ambisi, dan semangat pantang menyerah. Air melambangkan intuisi, kesabaran, serta hubungan batin dengan alam gaib. Perpaduan dua energi yang saling bertolak belakang inilah yang membuat hidup weton pahing sering tidak stabil di awal kehidupan. Hari ini merasa yakin, esok ragu. Hari ini bersemangat, besok terpuruk. Semua itu bukan tanpa sebab. Primbon menuliskan bahwa weton pahing adalah weton pilihan yang jalannya sengaja diputar. Rezekinya tidak langsung deras, karena jika langsung diberikan, jiwanya belum cukup kuat untuk menanggungnya. Maka semesta menguji melalui kegagalan, kehilangan, dan rasa diremehkan oleh manusia. Banyak weton pahing yang merasa hidupnya selalu kurang beruntung dibanding orang lain, padahal justru ia sedang ditempa. Dalam fase awal kehidupan, weton pahing sering mengalami rezeki seret, usaha macet, atau penghasilan yang habis sebelum sempat dinikmati. Hubungan sosial pun kerap diuji, dihina, diremehkan, bahkan dimanfaatkan oleh orang terdekat. Namun Primbon menegaskan, semakin berat ujian di awal, semakin besar anugerah di akhir. Yang unik, weton pahing jarang benar-benar jatuh total. Selalu ada jalan keluar di detik terakhir. Selalu ada pertolongan yang datang tanpa diduga. Inilah tanda bahwa ada kekuatan besar yang menjaga dari balik layar kehidupan. Leluhur menyebutnya sebagai pangayoman alam, perlindungan gaib bagi mereka yang kelak akan memegang rezeki besar. Sejak bab pertama inilah rahasia weton pahing mulai terlihat. Hidupnya keras bukan karena dikutuk, melainkan karena sedang dipilih. Dipilih untuk menanggung beban lebih dulu, sebelum kelak menerima limpahan rezeki yang tidak semua orang sanggup menjaganya. Dan di titik inilah perjalanan besar weton pahing dimulai, menuju takdir yang berhubungan dengan kekuatan alam paling misterius, Laut Selatan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa kuno, Laut Selatan bukan sekadar bentangan air asin yang luas. Ia adalah pusat energi besar, gerbang kekuatan alam, sekaligus tempat bersemayam daya gaib yang menjaga keseimbangan hidup manusia. Tidak semua weton memiliki ikatan dengan energi ini. Hanya weton tertentu yang dipanggil. Dan salah satunya adalah weton pahing. Leluhur Jawa meyakini bahwa weton pahing memiliki getaran batin yang sefrekuensi dengan energi Laut Selatan. Ikatan ini tidak kasat mata, namun terasa. Orang weton pahing sering merasa hatinya bergetar tanpa sebab, terutama saat melihat laut, mendengar debur ombak, atau mencium aroma air asin. Ada rasa tenang, namun sekaligus gentar. Tenang karena seolah pulang, gentar karena kekuatannya terlalu besar untuk diabaikan. Primbon menyebut ikatan ini sebagai tali gaib alam kidul. Tali yang tidak mengikat tubuh, tetapi mengikat jalan rezeki. Laut Selatan melambangkan rezeki besar, kekayaan yang tidak datang sedikit demi sedikit, melainkan datang dalam gelombang besar. Namun seperti ombak, rezeki ini tidak selalu tampak di permukaan.
Ia menunggu waktu yang tepat untuk menerjang kehidupan weton pahing. Itulah sebabnya hidup weton pahing sering mengalami masa surut yang panjang. Rezeki terasa macet, usaha jalan di tempat, bahkan kadang merasa seolah selalu kalah langkah. Padahal menurut Primbon, itu adalah fase air laut surut. Saat laut surut, banyak orang mengira airnya hilang. Padahal justru disitulah tenaga besar sedang dikumpulkan untuk pasang yang dahsyat. Weton pahing yang terhubung dengan Laut Selatan juga sering diuji lewat emosi. Perasaannya dalam, mudah tersentuh, dan kadang sulit dipahami orang lain. Namun kepekaan inilah yang menjadi kunci. Orang weton pahing mampu membaca peluang sebelum terlihat jelas oleh orang lain. Ia bisa merasakan perubahan rezeki sebelum benar-benar terjadi. Primbon juga mencatat, banyak weton pahing yang rezekinya datang dari arah tak terduga. Bukan dari jalur umum, bukan dari jalan ramai, melainkan dari peluang sunyi yang tidak dilirik banyak orang. Sama seperti Laut Selatan, tidak selalu tenang, tidak selalu ramai, tetapi menyimpan kekayaan yang luar biasa di dalamnya. Hubungan gaib ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dijaga. Leluhur menasihatkan weton pahing agar tidak meremehkan tanda-tanda alam. Perubahan cuaca, mimpi tentang laut, atau rasa gelisah tanpa sebab seringkali adalah sinyal bahwa energi Laut Selatan sedang bergerak. Dan saat energi itu bergerak menuju puncaknya, satu hal pasti, rezeki besar tidak lagi bisa dihindari. Ia akan datang, cepat atau lambat, sesuai kesiapan batin sang pemilik weton pahing. Dalam Primbon Jawa, rezeki besar tidak pernah datang secara tiba-tiba tanpa tanda. Alam selalu memberi isyarat terlebih dahulu, terutama kepada mereka yang berweton pahing. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh mata biasa, namun terasa kuat di batin. Semakin dekat rezeki besar datang, semakin jelas pula gejalanya. Tanda pertama adalah perubahan batin yang aneh. Weton pahing mulai merasa lebih tenang di tengah masalah. Hutang mungkin masih ada, usaha mungkin belum membuahkan hasil, namun hati tidak lagi sekacau dulu. Primbon menyebut kondisi ini sebagai batin wis siap nampani berkah. Saat batin sudah siap, alam mulai membuka jalan. Tanda kedua adalah mimpi yang berulang dan terasa nyata. Banyak weton pahing melaporkan mimpi melihat laut luas, ombak besar, hujan deras, perahu, atau air yang mengalir sangat deras. Dalam Primbon, air adalah simbol rezeki murni. Jika mimpi ini datang berulang, itu berarti energi rezeki sedang bergerak mendekat, bukan lagi diam. Tanda ketiga, weton pahing mulai mengalami penyempitan hidup sementara. Uang terasa cepat habis, pengeluaran mendadak muncul, bahkan ada yang kehilangan sumber penghasilan. Jangan panik. Leluhur menyebut fase ini sebagai nutup bolongan lawas. Alam sedang menutup kebocoran rezeki agar limpahan besar nanti tidak sia-sia. Tanda keempat adalah tersingkirnya orang-orang tertentu dari hidup. Teman menjauh, pasangan berubah sikap, bahkan keluarga terasa dingin. Ini bukan hukuman. Dalam Primbon, ini disebut proses pemurnian. Rezeki besar tidak boleh dikelilingi energi iri, dengki, dan niat buruk. Maka satu persatu disingkirkan, meski terasa menyakitkan. Tanda kelima yang paling kuat adalah datangnya kesempatan kecil yang terasa remeh. Banyak weton pahing mengabaikan peluang ini karena terlihat sederhana. Namun Primbon mengingatkan, rezeki besar sering menyamar sebagai hal kecil. Tawaran ringan, pertemuan singkat, atau ide sederhana bisa menjadi pintu kekayaan luar biasa. Yang perlu diingat, saat tanda-tanda ini muncul bersamaan, jangan tergesa-gesa dan jangan sombong. Diam, amati, dan siapkan diri. Rezeki besar tidak suka dikejar, tetapi ia akan mengejar mereka yang siap menerimanya. Primbon Jawa menegaskan, ketika hidup terasa semakin sempit, itulah tanda pintu besar sedang dibuka. Bagi weton pahing, fase ini adalah garis batas antara hidup lama dan hidup baru. Siapa yang bertahan
akan melangkah menuju kemakmuran yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Dalam primbon Jawa kuno, ada satu hukum tak tertulis yang selalu berlaku. Semakin besar rezeki yang akan datang, semakin berat ujian terakhirnya. Dan bagi Weton Pahing, ujian ini hampir selalu datang di saat tenaga, harapan, dan kesabaran berada di titik terendah. Di fase ini, hidup terasa seperti dikepung dari segala arah. Usaha yang sudah lama dijalani mendadak macet. Pemasukan berhenti, sementara pengeluaran justru datang bersamaan. Hutang menekan, kebutuhan keluarga meningkat, dan jalan keluar terasa buntu. Banyak Weton Pahing bertanya dalam hati, kenapa justru sekarang semuanya runtuh? Primbon menjelaskan, inilah fase gerbang terakhir. Energi alam sedang menguji keteguhan batin. Bukan lagi menguji kemampuan, melainkan menguji niat dan daya tahan jiwa. Siapa yang menyerah di sini, akan kembali mengulang siklus hidup lama. Siapa yang bertahan, akan menembus batas dan masuk ke fase hidup baru. Ujian ini sering datang berlapis. Masalah ekonomi disusul masalah hubungan. Orang terdekat bisa berubah sikap, kepercayaan dikhianati. Bahkan ada yang merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Dalam primbon, ini disebut pemisahan terakhir. Alam sedang memastikan bahwa saat rezeki besar datang, hanya jiwa yang kuat yang berdiri di sisinya. Yang paling berbahaya di fase ini adalah keputusan tergesa-gesa. Banyak Weton Pahing gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena mengambil jalan pintas yang salah. Primbon dengan tegas memperingatkan, jangan mengorbankan nilai hidup demi jalan cepat. Rezeki besar tidak datang lewat cara kotor, tetapi lewat kesabaran yang diuji habis-habisan. Namun ada satu tanda penting di fase ini. Saat ujian memuncak, Weton Pahing justru mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi sibuk membuktikan diri pada orang lain. Fokus berubah ke satu hal, bertahan dan tetap lurus. Di titik inilah kekuatan batin terbentuk. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai patah tumbuh, hilang berganti. Sesuatu harus runtuh agar ruang baru tercipta. Pintu lama harus tertutup agar pintu besar bisa dibuka. Maka jika di fase ini Weton Pahing kehilangan banyak hal, yakinlah, yang datang setelahnya akan jauh lebih besar. Primbon menutup bab ini dengan pesan keras namun penuh harapan. Jika hidup terasa paling berat hari ini, kemungkinan besar itu adalah hari-hari terakhir sebelum rezeki besar turun. Jangan mundur. Jangan berhenti. Karena satu langkah ke depan bisa menjadi pembeda antara hidup biasa dan hidup kaya raya. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki jalur rezekinya masing-masing. Namun jalur rezeki Weton Pahing dikenal sebagai jalur yang tidak umum. Mereka jarang mendapatkan kekayaan dari jalan yang lurus dan ramai. Justru rezeki besar datang melalui jalur sunyi, keputusan berani, dan kepekaan batin yang tajam. Weton Pahing memiliki kelebihan besar pada intuisi. Mereka sering tahu lebih dulu, sebelum orang lain sadar. Dalam primbon, intuisi ini disebut sebagai rasa sejati, kemampuan membaca peluang yang belum terlihat bentuknya. Karena itu, Weton Pahing sangat kuat jika bergerak di bidang usaha mandiri, perdagangan, perantara, atau pekerjaan yang menuntut keberanian mengambil risiko. Rezeki Weton Pahing jarang datang dari gaji kecil yang stabil. Mereka cenderung tidak betah di zona aman terlalu lama. Bukan karena tidak bersyukur, melainkan karena energi hidupnya menuntut pertumbuhan. Ketika dipaksa diam, rezeki ikut tersendat. Saat berani bergerak, pintu mulai terbuka. Primbon juga menyebutkan bahwa Weton Pahing memiliki jalur rezeki melalui pertemuan tak terduga. Orang asing, teman lama yang tiba-tiba muncul, atau kenalan singkat bisa menjadi pembuka jalan besar. Satu obrolan bisa mengubah arah hidup. Karena itu, leluhur menasihatkan agar Weton Pahing menjaga adab, tutur kata, dan niat. Rezeki sering datang lewat lisan dan sikap. Bidang yang berkaitan dengan air, perjalanan, perdagangan jarak jauh, media,
dan komunikasi memiliki energi kuat bagi weton ini. Tak jarang pula rezeki datang dari tempat yang jauh dari kampung halaman. Merantau, berpindah arah, atau keluar dari lingkungan lama sering menjadi kunci lonjakan ekonomi. Namun ada satu pantangan besar dalam primbon. Weton Pahing tidak boleh serakah saat rezeki mulai mengalir. Jika terlalu memaksa, aliran bisa tersendat kembali. Rezeki mereka seperti ombak laut. Harus diikuti iramanya, bukan dilawan. Kesabaran dan pengelolaan menjadi kunci agar kekayaan bertahan lama. Primbon menegaskan, saat weton Pahing sudah menemukan jalur rezeki sejatinya, perubahan hidup terjadi cepat. Dari kekurangan menjadi berkecukupan. Dari berkecukupan menjadi berlebih. Bukan hanya materi, tetapi juga wibawa dan pengaruh. Orang yang dulu meremehkan mulai datang meminta bantuan. Inilah fase ketika weton Pahing mulai menyadari, selama ini bukan kurang rezeki, melainkan salah jalur. Dan ketika jalur itu ditemukan, alam seakan membuka pintu lebar-lebar tanpa ragu. Dalam primbon Jawa, tidak semua orang ditakdirkan berjalan biasa. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak lahir sudah dipilih untuk menempuh jalan berat, bukan untuk disiksa, melainkan untuk ditempa. Weton Pahing termasuk di dalamnya. Setelah melewati ujian demi ujian, jatuh bangun tanpa hitungan, pada akhirnya tibalah pada satu titik, saat takdir mulai menampakkan wajah aslinya. Primbon menyebut fase ini sebagai munggah derajat, naiknya tingkat kehidupan, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara batin. Pada fase ini, weton Pahing tidak lagi mengejar kekayaan dengan nafsu, melainkan menerimanya dengan kesiapan jiwa. Justru karena itulah rezeki datang lebih deras dan stabil. Alam melihat bahwa pemiliknya sudah cukup dewasa untuk menjaga titipan besar. Kaya raya dalam pandangan primbon bukan sekadar uang menumpuk. Ia adalah hidup yang berkecukupan tanpa rasa takut kekurangan. Usaha yang mengalir, pintu rezeki terbuka dari berbagai arah, serta kemudahan yang datang silih berganti. Banyak weton Pahing mengalami perubahan hidup drastis dalam waktu singkat. Yang dulu serba terbatas, kini serba lapang. Yang paling menarik, saat fase ini datang, weton Pahing tidak perlu lagi banyak membuktikan diri. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai datang dengan sikap berbeda. Pengakuan muncul dengan sendirinya. Wibawa terbentuk bukan karena dituntut, tetapi karena terpancar dari dalam. Primbon juga menekankan satu hal penting. Kekayaan sejati weton Pahing harus disertai keseimbangan. Jika hanya menumpuk tanpa berbagi, aliran bisa tersendat kembali. Namun jika digunakan untuk kebaikan, membantu sesama, dan menegakkan niat baik, maka rezeki akan terus dijaga oleh alam dan leluhur. Hubungan dengan energi Laut Selatan pada fase ini tidak lagi berupa ujian, melainkan perlindungan. Ombak yang dulu menguji kini menjadi gelombang yang mengantar. Apa yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi sumber kekuatan. Weton Pahing telah menyatu dengan jalurnya sendiri. Primbon menutup perjalanan ini dengan pesan yang dalam. Jika hari ini kamu adalah weton Pahing dan hidupmu masih berat, jangan berkecil hati. Jika hidupmu mulai lapang, jangan sombong. Karena semua sudah digariskan. Dan setiap fase ada waktunya. Pada akhirnya, weton Pahing akan sampai di titik di mana ia memahami satu hal sederhana namun sakral. Semua luka, semua air mata, dan semua kesabaran yang dijalani, tidak pernah sia-sia. Semesta tidak lupa. Rezeki tidak tertukar. Dan takdir kaya raya datang tepat pada waktunya. Jika kisah weton Pahing ini terasa relate dengan perjalanan hidup Anda, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan primbon Jawa, tanda-tanda rezeki, dan rahasia takdir yang jarang dibahas. Silakan share ke keluarga dan sahabat. Siapa tahu video ini menjadi pengingat dan pembuka jalan rezeki bagi mereka. Terima kasih sudah menonton. Semoga berkah dan rezeki baik selalu mendekat.